Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sailidatul Muna, NIM 1121071, mahasiswa Hukum Keluarga Islam kelas D, Hukum Pidana. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan hukum pidana material. Sebelum kita membahas mengenai cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan hukum pidana material, kita sebaiknya tahu terlebih dahulu apa sih itu hukum pidana material. Yang pertama itu ada hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan yang mengatur tentang tindak kejahatan dan pelanggaran yang merugikan orang publik atau warga negara. Kemudian hukum pidana material adalah hukum pidana yang memuat satu, aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana. Dua, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana. Kemudian yang ketiga, ketentuan mengenai pidana. Kemudian dalam KUHP, yang dapat dipidana adalah pelaku dan tindak kejahatannya. Dalam unsur pelaku itu ada kesalahan dan pertanggungjawaban. Kemudian unsur pelaku bisa dilihat dari dua faktor, yaitu faktor kesalahan dan juga pertanggungjawaban. Yang pertama, kita bisa lihat terlebih dahulu orang yang berbuat kesalahan itu bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Dalam hal ini ada beberapa kategori seseorang itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang pertama yaitu anak di bawah umur, orang yang tidur, dan orang gila. Mengapa anak di bawah umur itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya? Karena anak di bawah umur itu biasanya dia masih di bawah pengawasan orang tua. Juga anak di bawah umur itu belum bisa dijatuhkan hukuman pidana. Kemudian orang gila dan orang tidur. Orang gila dan orang tidur itu orang yang tidak memiliki akal. Seperti itu. Jadi orang-orang tersebut itu tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian faktor kesalahan, seseorang bisa dinyatakan bersalah jika terdapat dua barang bukti dan juga dua orang saksi. Unsur rumusan tindak pidana yaitu ada dua. Yang pertama unsur tingkah laku dan unsur melawan hukum. Sifat melawan hukum yaitu seseorang yang menyebarkan sifat-sifat yang melawan hukum. Kemudian niat seseorang melakukan tindak kejahatan itu biasanya dimulai dari niat. Nah, dalam hal ini niat bisa dinilai dari sikap batin dan perilaku seseorang. Sikap batin itu berarti niat. Kemudian yang perilaku itu kita bisa lihat seseorang yang ketika akan melakukan suatu tindak kejahatan. Saya ambil contohnya seperti seorang yang akan mencuri. Seseorang yang akan mencuri itu biasanya dia akan mengendap-endap, memantau situasi sekitar, apakah ada orang. Nah, dari situ kita bisa melihat seseorang itu sudah berniat untuk melakukan tindak kejahatan. Seperti itu. Kemudian untuk konsekuensi perbuatan seseorang yang melakukan kejahatan itu ada dua. Ada dua sanksi, yaitu berupa sanksi hukum dan sanksi sosial. Biasanya kalau sanksi hukum itu biasanya berupa penjara, denda, atau kurungan. Kemudian untuk sanksi sosial biasanya ketika seseorang itu pernah terlibat dalam suatu tindak kejahatan, ketika dia kembali ke masyarakat, dia sebagian akan dikucilkan oleh masyarakat. Kalaupun tidak dikucilkan, pasti masyarakat akan memberi jarak kepada orang-orang yang pernah terlibat dalam tindak kejahatan. Bukan berarti masyarakat itu tidak berperi kemanusiaan, namun ada beberapa masyarakat yang ingin lebih hati-hati dan waspada karena sebelumnya orang itu sudah pernah terlibat dalam suatu kasus atau tindak kejahatan. Kemudian harapan saya untuk pidana material di Indonesia di masa yang akan datang adalah supaya hukum pidana di Indonesia itu bisa lebih beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang, di mana sudah banyak jenis-jenis kejahatan yang baru, dan saya harap
seseorang atau pelaku tindak kejahatan itu bisa dihukum dengan setimpal. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.